Ini kisah pengalaman kakak ipar saya saat berkuliah di Jember. Sebuah pengalaman pendeknya ketika pertama kali bersinggungan dengan makhluk gaib. 2012. Hari terakhir di penghujung semester tiba. Semua mahasiswa sedang bersiap-siap kembali ke kampung halamannya, termasuk Juni. Mahasiswa semester 3 salah satu kampus perawat di kota Jember itu juga sedang mempersiapkan diri untuk pulang kampung. Juni kos di salah satu rumah kos yang tak jauh dari sekolah Alia. Kos yang dihuni Juni terkenal sebagai salah satu rumah kos yang paling murah. Bangunannya khas rumah tua dengan cat yang kusam. Selain terkenal murah, rumah kos ini juga terkenal pelit. Pemilik kos hanya menyalakan lampu dari kamar yang memang ada penghuninya. Sisanya wajib dimatikan. Meskipun hanya ditinggal 1-2 hari, siang itu hanya tersisa 2 siswi Alia dan 2 mahasiswi di kos itu, termasuk Juni. Sebenarnya dia sudah berniat untuk segera pulang, tapi masih ada 1 mata kuliah yang harus dia ikuti keesokan harinya. Jadi Juni harus menunda kepulangannya 2 hari lebih lama. Mbak Juni gak balik tak? Teman-temannya sudah pulang semua, sapa Sari dari depan kamar. Lusa paling besar masih ada 1 mata kuliah, jawab Juni sambil merapikan buku. Ya wis mbak, aku karo Nelly arep balik sore iki, sampean dewean berarti. Ya sudah mbak, saya sama Nelly mau pulang sore ini, kamu sendirian berarti, timpal Sari. Joni pun tersenyum dari balik kamar, lalu keluar menghampiri Sari dan Nelly yang sudah bersiap mengambil motor. Enek sangune enggak? Ada uang sakunya tidak? Joni menawari Sari. Nelly saling lirik dengan Sari, lalu setengah malu-malu Nelly menghampiri Joni, menerima selembar uang 50.000 yang disodorkan Joni. Matur nuwun lho mbak. Terima kasih lho mbak, kata Nelly sambil tersenyum. Nelly memasukkan uang itu ke sakunya. Lalu sedikit basa-basi dia kembali mengajak Juni berbicara. Mbak sampean sering munggah ning dhuwur. Enak apa to aku penasaran. Mbak kamu sering naik ke kamar atas. Ada apa sebenarnya? Aku penasaran. Juni sedikit mengerutkan alisnya. Dia merasa nggak pernah naik ke lantai 2. Selain memang nggak berpenghuni, deretan kamar di lantai atas juga kotor dan terkesan horor. Lampu-lampunya nyaris gak pernah dihidupkan. Kapan Nel? Kok lali aku ya? Kapan Nel? Kok lupa aku? Sahut Juni. Loh, baru 2 hari lalu ini loh mbak. Kemarinnya lagi juga aku lihat sampean duduk-duduk di sana. Kini giliran Nelly merasa heran. Juni yang enggan berdebat lama akhirnya menjawab mungkin dia yang lupa. Akhirnya siang itu Nelly dan Sari pulang ke rumah mereka. Hanya tersisa Juni dan Sally. Tapi posisi kamar Sally lebih jauh. Juni ada di tengah, sedangkan Sally ada di dekat gerbang kos. Akhirnya hari itu Juni pun sendiri di deretan kosnya. Sore hari dia berangkat ke kampus untuk menyelesaikan tugas kos. Lanjut sampai pagi hari. Siangnya Juni kuliah sampai sore. Tepat di malam terakhir sebelum pulang kampung, Juni kembali ke kosnya. Beberapa baju sudah disiapkannya untuk dibawa pulang besok. Rencananya dia akan pulang setelah subuh. Malam harinya ketika terlelap tidur, sayup-sayup Juni mendengar ada orang memanggil namanya dari depan pintu. Feli, Feli. Juni yang terlelap perlahan-lahan mulai tersadar, dan suara itu kembali terdengar. Feli, Feli. Juni pun tersentak. Selama ini gak ada yang memanggilnya dengan nama itu selama berkuliah di Jember. Nama Feli hanya digunakan saudara-saudara dekatnya ketika memanggilnya. Juni sudah akan beranjak dari kasur. Dia mengira ada saudaranya yang datang ke kosnya. Saat itu posisi Juni tidur sambil menghadap tembok. Jadi
Jadi secara nggak langsung dia bisa melihat pantulan bayangan orang yang berdiri di depan kamarnya dari cahaya lampu beranda yang masuk ke kamar. Dia mencoba melirik pantulan bayangan itu. Feli, namanya kembali dipanggil. Dari pantulan bayangan, tampak tubuh wanita dengan sosok tinggi dan rambut sebahu. Sekilas, Juni melihat bayangan itu mirip dengan dirinya. Dan entah kenapa, malam itu Juni merasa sangat takut. Perlahan, bayangan wanita itu seolah semakin mendekat. Degup jantung Juni mengencang. Tak ada suara, tak ada angin, tapi Juni merasakan ada orang yang semakin dekat dengannya. Hingga akhirnya, bayangan itu tepat berada di sampingnya. Berimpit dengan bayangannya, mulut Juni gelung, gak bisa bicara. Badannya juga kerasa semakin kaku. Tiba-tiba bayangan wanita itu mengangkat tangan, seperti mau memukulkan sesuatu ke tubuh Juni. Doa-doa dibacanya di dalam hati berkali-kali, berharap dia bisa membalikkan tubuh dan menghindar. Tangan bayangan itu lalu benar-benar memukul tubuh Juni. Juni sempat menahan nafas, menahan ketakutannya yang muncul luar biasa. Sesaat setelah bayangan itu memukulnya, barulah Juni bisa membuka mulut. Ya Allah! Pekiknya kencang. Juni langsung berbalik dan menyandarkan punggungnya ke tembok. Gak ada apa-apa di depannya. Setelah kejadian itu, Juni pun gak jadi tidur lagi. Dia memilih menyalakan semua lampu dan menunggu subuh. Padahal jam di tangan masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Juni membuka matanya lebar-lebar. Tiba-tiba, ada sekelebat orang yang lewat di depan kamarnya. Juni pun bisa melihat dengan jelas. Dia yang lewat adalah seseorang wanita yang mirip dengan dirinya, tersenyum. Hari itu juga selepas subuh, Juni memilih pulang kampung. Pengalaman malam itu membuatnya gak ingin kembali, setidaknya sampai kos-kosan ramai lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.